Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan? Ini beda dari episode-episode sebelum ya, agak karena beda. minggu depan udah mau lebaran. Waduh. Jadi praktek tutup dulu. Tutup. Berapa Tutup. hari Mbak tutup Mbak? Sehari. Sehari. Ya, pas lebaran. Berarti jin pada cuti tuh. Pas lebaran. Oh enggak lah, jinnya kan udah kesana semua. Udah kemana? Di target-target masing-masing. Wah. Itu nggak libur berarti dia. Kehabisan jin ini. Kehabisan. Iwan ada stok tuh Mbak. Permak jin deh. Minggu depan kita udah lebaran ya berarti. Udah nggak berasa nih karena kita nggak puasa kan. Ya enggak, aneh puasa. Oh puasa. Puasa. Gue puasa juga, cuma tidur. Karena malamnya harus ritual. Terus udah tidur, bangunnya itu udah mau buka aja gitu. Enak banget. Berasanya lama banget, lebih berasa lama. Masa Karena sih? bangunnya tuh jam 3, jam 4. Jadi kayak nunggu jam 6 tuh lama gitu. Emang buka jam berapa? lucu kan ini? lucu. Bagus. Tapi ngerasain gak sih? Berarti Mbak Yu gak ngerasain ya selama 3 minggu ini bulan puasa nih siang tuh kayak gimana ya? Siang kayak gitu-gitu aja kan. Ya beda Mbak Yu kan tidur. Bedanya tuh cuman ini doang, cuman di warteg ada tirai. Itu godaan Mbak. Oh, itu godaan. Itu parah sih. Godaan itu berarti kan masuknya kecobaan kan? Masih dicobain. Nah, harus dicobain. Gila. Iya masalah selama bulan puasa ini kan kita beraktivitas normal ya Wan kalau untuk kita ya. Kerja ya kan pagi sampai sore. Kalau gue sih udah biasa puasa ya, karena puasa mutih apa, jadi udah kayak biasa aja ya. Terus karena siangnya tidur ya. Iya. Kalau buat kita nih kayak cobaan itu wah gila sih. Yang penting ya silakan jalankan lah ibadah kalian masing-masing dengan cara kalian masing-masing. Iya benar. Ya kan. Bener. Jadi tadi apaan janjin? Nah, kata orang-orang nih ya kan, jin tuh di bulan puasa tuh dikurung, diikat lah segala macam, itu benar apa enggak? Oh berarti intinya itu benar-benar ada nggak sih jin di saat bulan Ramadan bulan ini? Puasa. Oke. Nggak bulan puasa juga jin ada nggak sih? Ada. Ada. Oke. Nah sebagai praktisi supranatural, pengalaman gue selama ini bertahun-tahun telah memberikan keyakinan kuat tentang keberadaan setan dan jin ini. Berarti mereka bukan mitos ya jatuhnya. Oh, mereka bukan mitos. Jadi mereka bukanlah sekedar mitos ataupun cerita belaka. Manifestasi mereka dapat dirasakan melalui energi yang mereka pancarkan, gangguan yang mereka timbulkan juga, bahkan komunikasi yang terjalin dalam kondisi tertentu. Keberadaan mereka juga diperkuat oleh teks-teks agama dan pengalaman spiritual banyak orang. Oke. Nah kalau misalkan yang dibilang jin itu dibelenggu di bulan puasa segala macem, itu benar nggak sih adanya? Jadi menurut kepercayaan paranormal deh, ya kan, intensitas gangguan setan memang berkurang di bulan puasa. Ini diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci tersebut. Oke. Namun pembelengguan ini bersifat metaforis. Iya, setan dan jin tidak hilang sepenuhnya. Melainkan kekuatan dan jangkauan pengaruh mereka ini menjadi lebih terbatas. Ya. Mereka jadi, tetap ada. Ya, mereka kan hidup berdampingan sama dengan kita ya. Iya. Oke. Jadi semua itu terbelenggunya itu balik ke manusianya yang membelenggu. Oke. Kalau misalkan setan terbelenggu nih, masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan puasa itu gimana tuh? Itu sisa-sisa didikan setan. Sisa-sisa ya. Nih. Jadi meskipun setan terbelenggu, manusia masih memiliki hawa nafsu dan kehendak bebas. Oke. Jadi mereka bebas untuk berkehendak apapun, berbuat apapun. Godaan bisa datang dari dalam diri sendiri, dipengaruhi lingkungan atau bahkan jin yang masih memiliki kemampuan menggoda. Jadi masih ada yang bebas nih. Masih ada ya. Ya, bulan puasa justru menjadi ajang pertarungan batin yang intens antara keinginan untuk berbuat baik dan hawa nafsu yang berusaha menggoda. Jadi kembali lagi kita yang harus ngebelenggu setan itu dengan menjaga hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita melawan diri kita sendiri ya. Betul banget. Di bulan puasa ini kita ngelawan diri kita sendiri buat
apa ya, mengontrol hawa nafsu, Betul. segala macem lah. Karena kan bisikan-bisikan mereka, tingkah laku setan ini masih ada di diri kita. Iya, Jadi- kadang temen juga jadi setan, Mbah. Iya juga, makanya tadi Iya. kan ada faktor dari Iya. lingkungan juga. Heeh. Heeh. Kadang jam 12 tuh ada tuh yang ngepap Ngirim foto. tas, iya. Esteban- Hordeng. Hordeng. Itu lebih serem. Iya, ada kaki doang. Karena itu tabir misteri. Iya kan? Tirai 1, Tirai tirai 2 atau tirai 3. Salah milih tirai. Zog. Kadang kan serem tuh siang-siang ya kan. Iya kan? Lagi buka gini, setelah Enggak, dia lagi nyiapin buat buka puasa, Oh, berbagi, lagi nyiapin buat berbagi. jam 12. Kan prosesnya lama. Untuk aktivitas jin sama setan sendiri ini di bulan puasa ini apa aja sih, Mbak? Jadi godaan setan dan jin ini di bulan puasa biasanya berbentuk kayak was-was nih dan keraguan saat beribadah sehingga Oke. mengurangi kekusukan. Oh, yang bikin kita nggak khusyuk di Betul. ibadah bulan Ya, puasa tuh. kayak was-was khawatir. Iya, iya gitu ya. khawatir. Terus meningkatnya rasa malas dan lesu karena lapar kan, Ya. sehingga semangat beribadah pun menurun. Ini beralasan lah ya. Iya. Ini gue lemes nih bulan puasa nih. Wah, ini jadi ustadz gue nih kali ini. Gue lemes nih bulan puasa nih ya kan. Iya. Itu alasan ya sebenarnya. Itu Alasan. salah satu godaan juga. Itu godaan dia tuh, godaan Oke. terbesarnya. Terus munculnya mimpi buruk atau gangguan tidur yang mengganggu ketenangan. Jadi susah tidur atau sering tidur. Sering tidur. Iya, Itu godaannya iya. tuh, ditiup-tiup tidur. Terus godaannya lagi itu bisa menimbulkan pertengkaran ataupun kesalahpahaman, merusak suasana ibadah. Oke. Nah, terus memperkuat perasaan negatif seperti iri, dengki, amarah. Nah, godaan lainnya lagi itu menyusupi pikiran dengan hal-hal duniawi sehingga Oke. fokus teralihkan dari ibadah. Intinya itu lebih ke arah pikiran tadi, pikiran karena kan kita kan merasa lapar, haus, yang akhirnya tuh pikiran kita tuh bercampur Campur aduk aduk, lah, nggak terus karuan lah ya. digoda lagi, anjing makan yuk. Itu tuh. Masa nggak makan tuh tirai udah kebuka dikit. Balik lagi. Makanya. Nah gitu, jadi emang pondasi manusia itu kan makan. Ya kan? Iya, benar. Makanya kalau orang tanya udah sarapan belum? Udah tadi ngisi masang pondasi udah katanya ya kan. Kalau misalkan cara kita melawan godaan setan dan jin di bulan puasa tuh gimana tuh, Mbak? Ada tips-tipsnya nggak? Jadi cara melawan godaan setan dan jin itu di bulan puasa lebih ke arah lengkapi diri dengan benteng spiritual. Oke. Ini bisa berupa dengan doa-doa tertentu, wirid rutin, atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai benteng energinya. Wih, Ini iya. bener nih. Bener nih ya. Lagi tadi dikitirai nomor 2 ternyata ada marbot. Terus jaga kebersihan spiritualnya seperti apa, hindari hal-hal negatif seperti dengki, fitnah, terus dan perbuatan maksiat yang melemahkan spiritual. Oke. Spiritual tuh masuk ke ibadahnya ibadah ya. ya. Terus tingkatkan kepekaan batin dengan cara latih diri untuk merasakan energi negatif yang mungkin dipancarkan oleh setan atau jin. Oke. Dan terus ada manfaat bantuan spiritual seperti konsultasi dengan praktisi supranatural yang terpercaya untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan spiritual tambahan. Iya. Solusinya seperti apa Solusinya itu nanti seperti apa, bakal ya, bakal dikasih tahu lah ya. agar terjauh dari goda-godaan setan. Bah, kalau untuk bulan puasa nih, jin itu ikut berpuasa juga atau gimana nih? Atau ada di tirai nomor 3. Jadi kalau menurut ini ya, kalau jin itu di bulan Ramadan, menurut kepercayaan paranormal, jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Oke. juga berpuasa di bulan Ramadan. Mereka pun berupaya meningkatkan ketaatan dan ibadah di bulan suci ini. Wah, kalau gitu mereka jatuhnya ikutnya puasa Ya, juga. sama kayak kita, Sama kayak kita. ada yang metal, ada yang ini ya kan. Ada Kau ya. jangan mau kalah Wan sama Jin Wan. Jinnya puasa. Kau 3 minggu puasa ini dapat berapa? 4. Setengah. Gila. Yang penting kenyang. Oh ya. Ya, namanya belajar, masih belajar kan. Enggak asam lambung. Gak bisa ya asam lambung. Aku asam lambung kuat Wan.
Aku nggak mau bocor kayak Pak Eko. Dia asam lambung campur mah. Campur Mahkut. mah. Wah, bahaya berarti itu Ya. mah ya. Lanjut deh. Lanjut deh. Sebelum kita bahas lagi Oh, tirai. iya. Iya ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah tirai nih, Iya. ya kan? Ini jin nih bisa ini nggak sih? Misalnya bisa menyerupai menjadi manusia. Nah, salah satunya kan Oke. ada di tirai itu tuh pasti Iya, tuh. benar, Ya kan? benar. Bisa nggak Jadi sih, Mbah? jin ini memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi berbagai wujud. Oke, Ya, berarti termasuk manusia. berarti nggak cuma manusia juga. Bisa ke binatang. Bisa binatang, bisa jenis binatang, bisa Benda, siluet, heeh. siluet kayak bayangan, Bayangan. bisa kayak pocong atau yang lain-lain gitu kan. Terus mereka bisa meniru penampilan fisik, Oke. suara, dan bahkan perilaku manusia untuk berbagai tujuan seperti menyesatkan ataupun menggoda manusia. Jadi kayak contohnya nih, Hah? yang banyak terjadi, jin ini menyerupai manusia Oke. di pinggir jalan terus manggil, terus nyesatin ke arah mana. Iya. Nah, itu iya. banyak sih cerita-cerita, bahkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, Di Indonesia aja ya. Gak usah di luar deh. Khususnya ya. Khususnya di Indonesia tuh Khususnya, jin itu bisa menyerupai apa aja. Bahkan mungkin di zaman Nabi pun banyak yang seperti itu ya, mereka menyerupai sosok manusia. Cara kita membedakan antara jin dengan manusia itu seperti apa, Mbak? Jadi kalau untuk membedakan itu bisa dari energi yang berbeda. Jin memancarkan energi yang terasa dingin, tidak nyaman, dan berat. Oke. Selanjutnya perilakunya tuh janggal dalam gerak-gerik, tatapan mata, atau pembicaraan yang bisa memunculkan kecurigaan. Oke. Hah? Mirip maling ya. Oh iya. Terus ada bau nggak sedap. Kalau dari jin tertentu mungkin memiliki bau yang khas dan tidak menyenangkan. Bau pandan. Bau pandan. Makanya pandan. banyak kan orang-orang Itu dulu jin kayak apa musang? musang pandan. Tetapi emang ada ciri-ciri khas jin itu yang memang ada bau angit, bau nggak enak, ada bau bangke, ada bau kayak pandan tadi itu ada juga. Iya. Itu mereka mulai untuk memperlihatkan sosoknya biasanya. Oke. Ataupun memberikan tanda-tanda kemunculan mereka ataupun kehadiran mereka. Berarti kalau misalkan di bulan puasa nih, kebanyakan kan kita puasa ya. Ada nih, Mbak, bau-bau dari temenannya yang tidak menyenangkan. Bau rendang. Bukan. Iya, rendang. Asam lambung. Oh, rendang busuk. Rendang busuk tadi. Ngomong gitu kan, puasa nih orang nih. Ketahuan. Itu bau kasturi. Jin tuh bisa nggak sih untuk menikah dengan manusia, Mbak? Pernikahan antara jin dan manusia meskipun jarang terjadi, dipercaya bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Biasanya Oke. ini terjadi karena manusia tertipu oleh jin yang menyamar atau karena adanya perjanjian yang dibuat tanpa kesadaran penuh. Makanya banyak dari dulu itu orang-orang yang bilang kawin sama jin, Iya. sama ratu pantai selatan, ada yang sama itu benar adanya. Itu ada kasusnya berarti. Makanya berbagai riset yang udah dilakukan bahwa pernikahan jin itu memang ada. Oke. Dan ada dampak juga ke depannya. Terus ada yang bilang nih, kenikmatan nikah sama jin itu lebih 10 kali lebih nikmat dari manusia. Oke, ada kasus yang Mbak Yo tahu nggak tentang ini? Yang maksudnya yang dekat-dekat. Yang dekat sih ada di sini. Siapa ya? Siapa? Pelakunya lah. Oh, Ya kan? oke. Jadi emang udah apa ya, kayak Fata Morgana. Fata Morgana. Sebenarnya kayak Fata Morgana, tetapi rasanya itu berasa. Kayak real. Ya iya, kayak mimpi basah. Kayak, wah, tapi banjir, bukan basah. Bandang. Bah ya. Bah. Ada nggak cara untuk menghindari pernikahan dengan jin, Mbak? Jadi kalau bukan cara untuk menghindari sih, karena jin pun tidak sebenarnya enak juga sama manusia kan gitu. Maka banyak manusia yang mencari yang itu. menginginkan. Bukan karena dari pihak jinnya malah ya. Karena ada benefit dari pernikahan jin ini. Iya. Di saat dia meminta, dia menikah, dia mau, kesepakatannya dia dapat, dapat semuanya ya, maka banyak orang yang mencari itu. Wow. Bukan malah mencari cara
Untuk menghindari. Ya kalau orang awam lu tawarin juga kapan mana dia mau. Takut ya lebih ya. Karena kan paradigma orang tentang jin ini serem sosoknya. Iya, iya. Terus banyak efek samping Efek yang nggak samping, baik kan ya. gitu ya kan. Nah, yang terjadi itu malahan perkawinan batin antara jin dan manusia. Oke. Nah, orang-orang yang memang mempunyai kekuatan supranatural, yang mempunyai kayak mungkin turunan atau apa, khodam atau apa, yang akhirnya khodam ini memang mencintai dia, itu pernah kita bahas di Gantung Waris. Iya. Nah, inilah keikatan batin antara manusia dan jin. Oke. Nah, biasa ciri-cirinya itu di usia 30 ke atas, tidak memikirkan untuk pernikahan. Padahal dia Udah. Bahasanya gue tahu kemana nih. Dah.